Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana? Tes suara dulu ya. Suaranya gimana? Sudah jelas apa belum? Suaranya sudah jelas apa belum, Mbak? Teman-teman semua. Mbak, ini gambar dan suara sudah oke. Ayo untuk yang lain gimana? Sudah jelas apa belum? Ini nunggu dapat berapa? 50 orang ya? Saya tunggu dulu, nggak apa-apa. Semangat pagi Mbak Nunung, Dewianti, Mbak Siti Koirianasa, Bapak Rudianto. Semangat pagi. Mbak Rini Astuti, semangat pagi. Masih dapat 33 orang. Assalamualaikum, semangat pagi Mak Kuter. Ya, semangat pagi Kurnia. Sudah 41 orang, kurang dikit lagi ya. Lubuk Linggo hadir, alhamdulillah. Mbak Eka, Mbak Listiani Nailanasa, semangat pagi Mbak, dari Batang ini. Alhamdulillah. Dari penjuru Nusantara hadir semua, ikut KFO 2 ini ya. Monggo timnya dicolek dulu. Untuk tim khususnya Underway 1647 silakan dicolek leader-leadernya downline-nya maksudnya. Ini ada Bapak Muslih. Semangat pagi Pak Komandan. Ini alhamdulillah sudah dapat 50 orang. Saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Peringkat saya sampai hari ini Eksekutif Diamond Director. Semangat pagi Mbak Nunung. Ini Mbak Nunung, alhamdulillah. Jenderalnya Mbak Wafir ini.
Saya ucapkan terima kasih untuk para upline core saya. Ada Bapak Muslih, Double Diamond Director, selaku upline saya. Terima kasih Pak sudah ikut hadir nyimak materi saya di KFO 2 ini. Yang kedua, Bapak Heru Pardono almarhum yang diwakili oleh Ibu Tri, Eksekutif Diamond Director. Kemudian Bapak Munir Hadi Murtana, Double Diamond Director. Semangat pagi Pak Munir. Kemudian Bapak Sindu Sugito, Eksekutif Diamond Director. Kemudian Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, Crown Diamond Director. Bapak Muhammad Asanto Ali, Crown Diamond Director. Dan juga Bapak N1 kita, Bapak Agung Setiawan, Crown Diamond Director. Juga untuk tim panitia KFO 2, juga para peserta KFO 2, terima kasih sudah mengizinkan saya di sini untuk berbagi pengalaman sekaligus sharing-sharing. Ini saya mau cerita dulu sebelum materi, cerita dulu tentang perjalanan saya di NASA, sedikit saja ya. Jadi saya itu daftar NASA itu dulu bulan Juli 2015. Nah, bulan Juli 2015 itu daftar NASA di orang Jogja namanya Mbak Ratih. Nah, Mbak Ratih ini sekarang sudah muntaber. Downline-nya itu cuma 1, saya tok. Jadi Mbak Nikmah, selamat pagi Mbak Nikmah. Jadi downline-nya itu cuma 1 dulu saya aja. Terus setelah daftar di Mbak Rate itu saya ndak diajari apa-apa dulu. Terus lah kok saya bisa sampai stokis, sampai eksekutif Diamond Director, kan apply-nya muntaber. Lah sebenarnya kan kalau kita mau sukses itu kan dari keinginan diri sendiri toh, bukan dari upline, paksaan dari upline, bukan. Jadi kalau kita pengen sukses, kita sendiri pengen sukses, itu nggak perlu nunggu komando dari upline, nggak perlu nunggu disemangati upline. Jadi upline kita biarkan bekerja sendiri. Terus kita juga punya impian sendiri toh. Nah, misal upline kita muntaber, ya kita jangan ikut-ikutan muntaber. Jadi kita tetap harus semangat. Caranya kita minta dibimbing sama upline core di atasnya upline kita tadi. Bapak Nur Haryono, selamat pagi Bapak Nur. Putri 1 tapi bisa beranak pinak, alhamdulillah. Ya, kemarin sempat Mbak Ratih upline saya itu dikasih tahu sama Pak Muslih. Mbak Ratih, ini sampean kartunya mau habis. Pas kemarin 2 tahun yang lalu mungkin. Ini kartunya mau habis. Ini enggak mau diperpanjang ta. Sampai nanti aktif lagi, tinggal cari pelebaran, itu nanti bisa ngimbangi Mbak Ismawati, sampean bonusnya gede, digitukan sama Pak Muslih. Terus Mbak Ratih mikir-mikir dulu. Beliau bilang, "Ndak apa, saya kalau mau aktif di NASA lagi, tapi saya mau daftar ulang aja di pelebaran Bapak." Seperti itu. Terus akhirnya dia daftar ulang, kartunya yang di atas saya itu habis. Terus daftar ulang lagi di pelebarannya Bapak. Nah, beliau sudah dibimbing habis-habisan sama Bapak, tapi ternyata mindset beliau memang tidak di NASA. Jadi
muntaber lagi gitu. Jadi sebenarnya kita ingin sukses itu kemauan diri sendiri, bukan kemauan upline atau paksaan upline atau nggak enak sama upline. Itu salah ya teman-teman ya. Jadi saya dulu naik manajer itu daftar NASA kan Juli 2015, terus naik manajer itu Maret 2017. Nah, hampir 2 tahun itu, 1,5 tahun lah, itu saya nggak paham sistem. Jadi saya jualan Crystal Egg itu jualan sendiri, nggak punya downline, nggak punya apa. Makanya naik manajernya itu lama. Kalau teman-teman sekarang kan nggak, setelah daftar terus langsung bangun jaringan, langsung cari member banyak, 3 bulan 4 bulan langsung bisa manajer. Ada juga yang bisa langsung silver. Kalau saya dulu enggak, saya dulu merintisnya itu saya dulu kilaf, masih Superman, belum paham sistem. Baru setelah naik manajer 2017 itu saya paham sistem, dimasukkan sama Bapak Muslih ke grupnya stokis AB1171. Nah, waktu itu Bapak itu kalau enggak salah baru aja jadi stokis kalau enggak salah. Nah, setelah Maret 2017 itu saya paham sistem, terus diajari Bapak, loh kalau mau sukses itu seperti ini Mbak, seperti ini. Kan memang dari 2015 sampai 2017 Maret itu saya belajar sendiri otodidak. Dari jualan itu dulu saya pakai brosur, itu enggak seperti sekarang kan sudah ada brosurnya loh. Kalau saya dulu ngeprint sendiri pakai kata-kata sendiri, terus saya print, terus tak fotokopi. Jadi kalau ada orang order Crystal Egg itu tak kasih fotokopian itu tadi. Seperti itu, online maupun offline dulu. Seperti itu saya caranya. Dek bagus Jos. Semangat pagi, Dek bosku. Nah, saya lanjutkan. Dari Maret itu saya paham sistem. Kemudian alhamdulillah langsung saya itu insaf, diomongi Bapak, kalau mau stokis, kalau mau ngejar titik aman pertama itu harus punya member banyak Mbak, member banyak yang aktif. Nah, dari situ saya mulai rekrut member banyak sekali, membabi buta. Jadi Maret 2017 itu saya naik manajer, Juli 2017 itu saya silver manager. Nah, setelah silver itu saya ikut pendidikan, baru ikut pendidikan. Pendidikan pertama saya itu dulu SMP. Itu saya masih ngajak 2 downline saya. Dan kebetulan satu. Nah, kebetulan yang pertama tak ajak ikut SMP itu sekarang muntaber di NASA, tapi dia sukses di bidang lain, di jualan lain, jualan tas hajatan sekarang orangnya. Nah, setelah silver manager bulan Juli itu saya semakin gaspol, lalu November 2017 itu saya naik gold manager. Alhamdulillah naik gold manager. Dan alhamdulillahnya lagi dalam 3 bulan berturut-turut itu saya bisa mempertahankan 10.000 PV, minim 10.000 PV. Dan alhamdulillah bulan Februari tanggal 26 Februari 2018 saya pengajuan stokis, saya tes stokis dan lulus dengan kode stokis W1647. Nah, sebentar. Sebentar. Saya lanjutkan. Kalau sekarang
mau SMP dulu itu enggak boleh Mbak, harus KDI dulu, pendidikan harus KDI dulu kalau sekarang. Habis KDI baru boleh ikut SMP. Kalau dulu SMP dulu boleh kalau dulu. Saya awal pendidikan itu SMP, baru setelah SMP KDI. Nah, setelah stokis 26 Februari stokis 26 Februari 2018, alhamdulillah Juli 2018 saya naik pel manager. Nah, itu saya semakin gaspol, alhamdulillah berkat NASA. Setelah jadi stokis itu saya bisa resign dari pabrik. Saya dulu kan kerja di pabrik biskuit. Jadi biskuit IM biskuit, kalau teman-teman dengar IM biskuit, nah itu perusahaan tempat saya bekerja. Saya kerja sudah dari tahun 2003. Lulus sekolah langsung, lulus SMA itu langsung kerja di sana. Jadi sudah berapa tahun itu? 15 tahunan saya di pabrik. Nah, 15 tahun saya kerja di pabrik, itu alhamdulillah saya setelah stokis itu laporan pertama, saya itu kaget. Rabat saya keuntungan jadi stokis itu bersih. Jadi kalau kita jadi stokis kan nanti dapat 3 penghasilan. Jadi dapat HSHD, HSKHD itu tiap harinya itu dapat, terus dapat rabat stokis itu 12%-nya cash bill. Terus sama rabat distributor yang biasanya teman-teman tanggal 20 21 mak glodak itu loh. Nah, itu juga dapat stokis. Nah, dari 3 penghasilan itu saya total itu 1 bulan pertama jadi stokis itu saya dapat 16 juta. Jadi alhamdulillah sekali. Saya bertahun-tahun kerja di pabrik itu 1 bulan itu enggak pernah dapat gajian segitu. Meskipun lembur, jungkir balik enggak karu-karuan. Itu mentok gajinya paling 3 juta. 3 juta, 4 juta. Kalau sekarang 4 juta. Kalau dulu 3 juta itu wis mentok. Nah, itu saya jadi stokis itu penghasilan sebulan pertama jadi stokis itu dapat 16 juta. Saya itu kaget sekali. Kok banyak banget penghasilan di NASA, saya seperti itu. Akhirnya saya semangat sekali bangun jaringan. Memang kalau setelah stokis itu semangat kita itu bertambah 200%. Nah, jadi dibayangkan sendiri 200% itu seperti apa. Jadi semangat sekali kalau setelah stokis. Soalnya tiap hari lihat biru-biru sama merah-merah. Sama transferan itu enggak pernah berhenti. Kalau malam kita tidur itu transferan tetap masuk. Jadi teman-teman yang belum stokis itu kalau teman-teman dengar upline-upline-nya bicara mengatakan kalau penghasilan stokis itu minim 10 juta per bulan. Nah, itu memang benar. Minim itu loh ya. Minim 10 juta per bulan. Itu memang nyata. Bukan hoak itu. Jadi 16 juta itu memang murni dari NASA. Itu keuntungan, bukan pendapatan loh ya. Keuntungan saya. Alhamdulillah sekali. Makin gaspol setelah stokis. Alhamdulillah naik Juli 2018 itu naik per manager. Nah, itu alhamdulillah saya bisa beli sepeda motor Beat. Itu kan ceritanya motor saya Vario itu buat ayah kerja gitu loh. Terus nah saya buat nganter-nganter sekolah ini Davin, anak saya yang pertama itu enggak ada. Jadi daripada gantian, alhamdulillah saya beli sepeda motor Beat itu cash 16 berapa dulu, 16 kalau enggak salah. Itu terus alhamdulillah saya juga resign juga kerja. Tepat Juni 2018 itu resign. Terus naik
Emerald Manager itu Oktober, enggak pakai lama-lama. Oktober 2018 tuh saya naik Emerald Manager. Alhamdulillah sekali. Saya makin semangat. Suami juga mendukung. Yang awalnya enggak mendukung, selalu bilang itu bisnis apa. Dulu itu gitu. Kalau saya jalani NASA itu seperti itu. Jadi mesti saya dulu kan kendalanya suami juga tidak mendukung toh, gitu loh. Jadi setelah stokis, beliau tahu penghasilan di NASA. Alhamdulillah sekarang beliau mau bersinergi di NASA. Meskipun maunya itu di belakang layar. Jadi enggak pernah kalau kayak apa? Seminar-seminar itu ikut di depan, itu enggak mau, di belakang. Terus kalau tiap hari belanja ke gudang KP Sidoarjo itu suami yang berangkat, saya enggak pernah itu. Terus kayak admin kalau malam gitu kan enggak ada admin, kalau pagi ada. Itu suami yang layani, itu hafal harga, itu hafal, alhamdulillah hafal. Jadi dia maunya seperti itu, di belakang cuma mensupport gitu aja. Enggak, sudah tak suruh resign enggak mau, katanya enggak mau nanti dibilang orang dompleng suksesnya istri gitu. Saya mau punya penghasilan sendiri, nanti tetap saya nafkahi istri dari hasil penghasilan saya, seperti itu. Dia punya prinsipnya seperti itu. Ya gimana lagi yo tak biarkan aja. Fitri Yusiani, semangat pagi. Ini jenderal saya yang tersembarang pokoknya. Saya lanjutkan. Jadi Emerald Manager Oktober 2018. Terus Januari 2019 itu saya naik Diamond Director. Alhamdulillah sekali. Nah, Diamond Director ini pas pertama saya dapat rabat royalti tahunan. Jadi nanti enaknya jadi stokis itu kalau sudah peringkat Diamond Director itu istilahnya titik aman kedua. Nah, itu nanti tiap akhir tahun menjelang awal tahun itu nanti kita dapat rabat tambahan khusus berperingkat Diamond yang poinnya minim 50.000 kalau nggak salah, 50.000 PV kalau nggak salah. Itu dapat rabat royalti tahunan. Jadi kayak gaji ke-13 gitu. Itu saya baru dapat pertama pas Januari 2019 dulu itu. Jadi cuma setahun sekali dapatnya. Itu awal dulu saya dapat rabat royalti itu dapat berapa dulu? 6 juta kalau nggak salah. Itu seneng sekali. Lah 6 juta aja seneng. Lah gimana yang upline kita yang kayak Pak Munir, Pak Musleh, Pak Sindu itu dapatnya kan sudah puluhan bahkan ratusan juta itu rabat royaltinya. Itu Masya Allah sekali. Terus setelah Januari 2019 Diamond Director, Desember 2019 alhamdulillah saya naik EDD. Saya naik EDD teman-teman sampai sekarang. Jadi alhamdulillah di bawah saya sampai hari ini sudah ada 10 stokis di bawah saya. Jadi stokis pertama saya ada Fitri Yusiani, stokis W2201, itu stokis pertama di bawah saya. Terus yang kedua Kurnia Hayati, stokis W2566, Sidoarjo juga. Lalu stokis yang ketiga Eka Wahyuni, Lubuk Linggo Sumatera, itu stokis di bawah saya, stokis BG2805. Selanjutnya Mbak Apriana yang imut-imut yang manis itu stokis Magelang AA2806, alhamdulillah. Setelah Mbak Apriana ada Mbak Wafiroton, itu sudah Diamond sekarang, itu stokis AA2934.
Nah, setelah Mbak Wafiroton ada Yeni Setiawati. Yeni Setiawati stokis W3292. Lalu lanjut Mbak Siti Masruroh dari Tulungagung, stokis AG3293. Selanjutnya Mbak Nunung, stokis Jakarta. Mbak Nunung di bawahnya Mbak Wafir itu stokis B3366 kalau nggak salah. Oh iya, 3366. Setelah Mbak Nunung ada Mbak Yunita, stokis Tangerang juga B3514. Dan yang terakhir kemarin Mbak India juga stokis Jakarta itu B3515. Ini jadi 10 orang yang sudah stokis di bawah saya. Dan OTW besok sudah pengajuan ini di bawah saya ada 2 orang. Alhamdulillah ada 2 orang. Ada Mbak Suharti dari Surabaya dan Mbak Istirohmaniah dari Sidoarjo. Alhamdulillah 2 orang mau pecah telur 2 orang lagi. Bismillah, doakan teman-teman nggih. Jadi sedikit perjalanan saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba down, cuma gara-gara ada masalah sama upline atau jualan nggak laku atau apapun lah, itu mesti ada solusinya. Nanti solusi itu bisa dipecahkan sama upline bareng-bareng seperti itu. Jadi saya lanjut ya. Ini saya mau bahas tentang upline dan downline itu bukan saingan, tapi harus saling bersinergi. Nah, judulnya kali ini materi saya, upline dan downline itu bukan saingan, tapi harus saling bersinergi. Nah, gimana tips dan triknya biar kita punya jaringan yang kompak, yang loyal sama kita. Jadi bentar ya, ini goyang-goyang mejanya. Jadi poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan? Jadi seperti ini. Jadi upline dan downline itu diibaratkan seperti ibu dan anak. Jadi tak akan ada downline tanpa adanya upline. Seperti itu. Begitupun juga sebaliknya, tak akan ada upline tanpa adanya downline. Jadi sukses tidaknya seorang downline bukan 100% tanggung jawab upline. Itu dicatat ya teman-teman. Sukses tidaknya seorang downline bukan 100% tanggung jawabnya upline. Jadi tapi seorang upline yang sukses itu adalah yang bisa mensukseskan downline-nya. Nah, ini dicatat juga. Paham nggih teman-teman? Jadi sukses tidaknya seorang downline bukan 100% tanggung jawab upline. Nah, tapi seorang upline yang sukses itu adalah pasti yang bisa mensukseskan downline-nya. Jadi seorang upline itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk para downline-nya. Jadi nggak mungkin upline itu menjerumuskan downline-nya sendiri. Jadi wes ben downline-ku nggak sukses, ben aku aja yang sukses. Gitu nggak ada, upline yang seperti itu tuh nggak ada. Jadi mari kita perbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. Action, yang penting action. Kalau mau punya downline aktif, itu teman-teman harus jadi upline yang aktif. Jadi jangan cuma diem aja di grup upline core. Sementara kita berharap punya grup yang rame dan kompak. Jadi biar grup nggak kayak kuburan, itu juga yang harus ngaiti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa jadi
upline yang aktif. Jadi harus sering komen. Pokoknya di grup upline itu harus aktif. Nanti kita diduplikasi downline kita di bawah kita. Seperti itu. Jadi kalau mau punya bonus besar itu actionnya juga harus besar. Seperti itu. Paham nggih, teman-teman? Terus selanjutnya, teman-teman kalau posisi kita sebagai downline punya tipe upline core yang berbeda-beda, pasti kan upline core kita kan tipenya berbeda-beda toh. Tidak mungkin sama. Ada yang galak, ada yang lembut, ada yang bijak dan tegas, ada yang cuek juga ada. Bentar. Ini kok ulik-ulik. Nah, semua upline itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, jangan pernah menuntut sesuatu yang lebih kepada upline. Karena upline itu juga manusia, teman-teman ya. Jadi, kita punya banyak upline core, tujuannya bukan untuk dibanding-bandingkan. Catat ya. Karena setiap upline itu punya cara kerja yang mungkin berbeda-beda, tapi visi dan misi tetap sama, yaitu pengen mensukseskan teman-teman semua. Nah, seperti itu. Paham gak, teman-teman? Jadi punya upline core itu pasti nggak sama. Pak Muslih, saya nggak galak Mbak Is. Nggih, kalau Pak Muslih itu bijak dan tegas, itu tipe upline saya yang favorit itu Bapak Muslih. Terima kasih Bapak sudah ikut nyimak materi saya. Alhamdulillah ada Bapak upline, Bapak Suhu, Padepokan Selokan Mataram. Jadi saya lanjutkan nggih. Jadi kalau kita sebagai downline juga jangan pernah punya pikiran. Jadi nanti kita punya pikiran seperti ini, enak yo upline, saya yang jualan pontang-panting, upline yang dapat reward luar negeri, dapat reward HP, dapat hadiah apa, dan lain-lain. Itu jangan sampai ada pikiran seperti itu. Terus ada lagi yang bilang, enak ya upline saya yang jualan kenceng, tapi upline yang dapat bonus besar. Nah, itu jangan sampai ada terucap kata-kata seperti itu. Suaranya kecil. Masa suaranya kecil, Mbak? Kurang keras ya, teman-teman, suaranya. Suaranya Mbak gimana? Sudah pas apa? Kurang keras. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Ya, jadi jangan sampai teman-teman tuh punya pikiran seperti itu. Karena sesungguhnya kalau teman-teman punya pikiran seperti itu, saat itu teman-teman sedang menutup pintu rezeki untuk diri sendiri. Jadi secara tidak langsung itu teman-teman memilih mendingan saya nggak closing daripada nguntungin upline. Pasti seperti itu kan? Pikirannya seperti itu. Jadi belajarlah ikhlas jadi downline. Karena bisnis NASA itu ada sistemnya. Semua itu ada masanya. Nanti nggak selamanya kita itu akan jadi downline. Suatu saat itu kita akan jadi upline juga. Dan merasakan apa yang sudah dikeluh kesahkan tadi. Seperti yang teman-teman keluh kesahkan tadi ke upline. Seperti itu. Upline adalah guru. Iya benar Mbak Maria. Bu Maria, benar. Jadi jangan
jadi downline tuh jangan sampai ada iri hati ke upline-nya, karena iri hati itu akar dari masalah. Jadi buang jauh-jauh ya teman-teman kalau memang teman-teman mau sukses di bisnis NASA. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang merasa sudah punya downline alias para upline, ini mau tak sentil dikit enggak apa-apa ya. Jadi biar gak iri, mosok downline tok sing disentil gitu. Jadi ini sentilan sayang buat para upline. Jadi kalau untuk para upline ya ini ya. Jadi kalau kita sudah punya jaringan banyak, otomatis kita akan menghadapi berbagai macam sifat downline. Itu sudah pasti. Jadi sifat itu kan macam-macam toh. Jadi bentar. Jadi ya memang upline itu harus sabar dan bijak menghadapi semua downline-nya. Seperti itu. Ada downline yang baik, ada yang ngeselno, ada yang pinter juga, tapi ada yang luwemot, uru-urane uangel ada. Terus ada yang mau belajar, ada yang gengsi, mau nanya, itu ada. Ada yang ramah banget, ada yang disapa itu malah cuek di grup. Jadi kita kayak ngomong sama tembok gitu ada di grup, nggak jawab, nggak apa, itu ada. Jadi ada juga yang tipe downline itu yang suka ngomongin jeleknya upline di belakang, itu ada. Nah kalau kayak gini tuh angel wis, angel. Jangan sampai ya ngomongin jeleknya upline tuh di belakang, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Nanti kualat gitu loh. Terus ada yang malah anggap sikap upline itu modus, ada juga yang banding-bandingin upline. Terus katanya upline belum sukses itu nanti dipandang sebelah mata. Terus upline udah sukses dianggap sombong dan gak peduli. Seperti itu. Kadang repot kita jadi upline itu serba repot memang. Tapi ya memang seperti itu ujiannya, tahap ujiannya itu seperti itu teman-teman. Jadi yang bertahan dan bisa sukses di NASA itu adalah orang yang sabar, bisa menempatkan dirinya dengan baik, mau duplikasi, mau belajar terus, mau merubah diri terus ke arah yang lebih baik. Nah, itu nanti di NASA bisa bertahan, bisa sukses di NASA. Jadi untuk para upline, semangat ya, semangat pokoknya. Bersyukur yang sudah punya tim yang enak dan kompak. Itu bersyukurlah. Yang merasa belum, perbaiki diri, terus memperbaiki diri juga. Karena bisa jadi mindset dan sikap kita yang masih salah sebagai upline. Terus sabar, terus semangat, dan pasti nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang tulus hatinya, yang positif, yang satu visi, satu misi, dan satu hati. Seperti itu. Paham gak teman-teman? Terus poin selanjutnya, saya lanjutkan. Penting sekali kalau mau sukses itu kita mesti jaga sikap. Jadi jaga sikap dalam hal apa? Dalam hal menghadapi suatu masalah. Jadi mungkin teman-teman emosi, mungkin teman-teman kecewa, ada juga yang bingung. Mungkin juga ada juga yang baper sama upline, sama downline. Ada kan seperti itu. Tapi pada saat kita komplain misalnya kita downline ini ya, komplain ke upline tentang sesuatu, misalnya poinnya salah, kurang atau gimana pas laporan itu ngomongnya yang enak,
bisa diomong dengan hati yang tenang, hati yang damai gitu loh. Jadi yang positive thinking seperti itu. Komplainnya itu nggak boleh sama marah-marah seperti itu. Jadi sebagai downline, saya juga pernah komplain ke leader-leader saya itu di atas saya itu juga pernah. Tapi komplain saya itu ala eksekutif diamond director. Jadi slow gitu, komplainnya slow aja. Jadi siapa bilang komplain harus dengan emosi? Enggak. Komplainnya itu slow. Sebab nanti kalau upline kita sudah hatinya terluka, itu sulit diobati. Jadi nelongso upline itu kalau sudah di komplain downline tapi caranya ngomplain itu enggak enak gitu loh. Enggak dengan baik-baik kalau ngomong seperti itu. Dan lagi pula kita juga nanti akan jadi upline dan akan dapat komplain dari downline seperti itu. Jadi nanti kita mau dapat komplain yang seperti apa yang diinginkan dari downline kita, yang penuh emosi apa yang positif. Jadi nanti duplikasi itu tetap berlaku seperti itu. Jadi kita komplain ke upline seperti apa, nanti kita juga ditiru downline seperti itu. Jadi mari kita semua menjadi pribadi yang lebih baik bersama NASA. Di NASA itu bisnis sikap. Jadi suksesnya kita itu tergantung sikap kita. Seperti itu. Ini saya mau sapa dulu ya. Mbak Suharti. Komplain dengan gaya eksekutif diamond director Yohana. Iya, benar Mbak. Siap dikomplain downline. Iya, harus siap. Jadi upline tuh harus siap Mbak dikomplain downline. Selanjutnya pesan sayang juga untuk teman-teman semua under FKS 513 ya, terutama peserta KFO2 ini. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang downline-nya lebih besar omsetnya dari upline-nya, jadi istilahnya kita punya kaki sumur gitu loh. Jadi punya kaki gajah. Itu jangan baper alias down. Jadi kita seharusnya itu malah berterima kasih loh sama downline kita yang jadi sumur itu tadi, yang jenderal itu tadi. Jadi kalau kita sebagai upline tidak istilahnya, karena seperti itu kita jadi baper dan apalagi down, itu salah. Karena downline yang seperti itu tadi itu sudah menyumbang omset dahsyat untuk kita, di bawah kita. Jadi yang kita lakukan itu sebagai upline harus tetap bekerja keras untuk cari imbangan kaki pelebaran sebanyak-banyaknya. Karena sudah bagus itu kita punya kaki sumur, teman-teman. Jadi kita tinggal berjuang aja cari kaki pelebaran seperti itu. Kalau di titik ini seperti ini, upline sampai down, merasa kalah dengan downline, itu salah besar. Karena bisnis NASA itu bisa salip-salipan loh. Jadi upline dan downline itu bisa suksesan downline, malah bisa suksesan upline juga bisa gitu loh. Jadi yang bekerja keras itu pasti akan dapat penghasilan gede. Seperti itu. Jadi pesan saya cuma seperti itu ke teman-teman. Dan ini sebentar lagi kan di bawah saya ada 2 calon stokis pengajuan. Ini gimana kalau saya undang live ya? Mau sharing-sharing dikit gimana? Kita undang dulu ya, teman-teman ya. Sebentar.
Kita undang Mbak siapa ini? Mbak Isti dulu. Mbak Isti tak undang ya Mbak Isti. Mbak Isti saya undang ya. Ini sebelum nanti saya sapa-sapa dulu sambil menunggu Mbak Isti. Ya, ini Mbak Isti, Mbak Suharti sudah saya undang. Silakan diterima ya, Mbak. Saya sapa-sapa dulu ya, Mbak Rahayu. Semangat pagi Mbak Rahayu. Mbak Kurmini juga siap gali sumur pelebaran. Ini Mbak Kurmini ini kerja di Hong Kong ya, di Kuwait ya Mbak ya. TKW di Kuwait. Semangat pagi Mbak Kurmini. Mbak Isti sama Mbak Suharti, monggo dikonfirmasi undangannya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mbak Maria, Bu Maria, nyambi bikin kopi Mbak. Ya ini mungkin ada kendala mungkin. Mbak Isti sudah saya undang tadi, monggo dikonfirmasi. Kalau nggak bisa, ya sudahlah. Saya mau buka sesi pertanyaan dulu aja ya. Monggo yang mau tanya teman-teman silakan. Barangkali saya bisa jawab. Alhamdulillah Mbak Nia Nur Aini ini di bawahnya Fitri Yusiani ini ya. NASA sudah mendunia Saudi Arabia, Kuwait, Hong Kong, Malaysia dan seluruh negara. Nggih, Mbak. Keren memang NASA. Jadi kalau kita pengen sukses itu berusaha semaksimal mungkin. Jangan baper digedekno gitu istilahnya. Baper, ngeyel, jadi ngelemes aja sama upline. Jadi nanti kalau kita ngelemes, ilmu apapun itu akan masuk, akan mudah kita serap gitu. Jadi kalau
kalau kita sedikit-sedikit ngeyel, tapi mbak, gitu, itu ngeyel, tapi mbak, terus nanti deh mbak, nah itu kata tapi dan nanti itu dihindari kalau mau sukses. Ini ada pertanyaan, Mbak, gimana cara jenengan untuk membina jaringan? Mbak Wulan Cahyani. Nah, cara saya membina jaringan ya seperti itu tadi. Jadi upline sama downline, kita harus, sebagai upline kita harus menghargai downline. Terus kita bentar, tadi pertanyaannya hilang. Oh ya, gimana cara jenengan untuk membina jaringan? Kalau saya pribadi ya, pengalaman saya kalau membina jaringan itu saya selalu datangi home sharing blusukan gitu. Di home sharing kecil maupun home sharing besar itu saya aktif. Kadang seminggu sekali, itu seminggu hari minggunya itu home sharing sampai 2 kali. Jadi pagi sama siang gitu, home sharing 2 kali di beda tempat. Seperti itu saya kalau bimbing downline. Jadi downline itu di jaringan saya home sharing itu wajib. Karena dengan home sharing itu kita bisa ngecas semangat. Home sharing kan nyawanya bisnis. Jadi kalau nggak ada home sharing itu kayaknya mati, bisnis kita itu mati, kurang greget gitu loh. Seperti itu mbak kalau saya mbak. Jadi downline saya pun yang sudah stokis juga meniru seperti itu. Jadi ikut belusuan ke downline-nya, keluar kota juga. Jadi seperti itu mbak. Ada pertanyaan juga, cara memfollow up member yang double tapi mau sukses gimana mbak? Cara memfollow up member yang double tapi mau sukses. Downline double tapi mau sukses. Nah kalau double pengen sukses itu nanti caranya dari mana gitu loh. Jadi kalau double mungkin dia punya cara sendiri. Monggo kalau punya cara sendiri, nggak manut upline gitu toh maksudnya. Jadi monggo dia kan kita kan sebagai upline kan mengarahkan ke jalan di mana kita dulu lewatnya di situ, di jalan situ. Jadi jalan cepat biar cepat suksesnya kan di situ. Nah, misalkan dia double pengen jalan yang lain, monggo. Meskipun nyampe nanti mungkin jalannya itu menggok, nggak karu-karuan, ruwet. Jadi lama nyampenya. Jadi kalau dia nggak manut upline yo sudah, di next aja. Kita itu batu, istilahnya itu jangan ngopeni batu gitu loh. Mereka yang nggak manut itu kan diibaratkan batu. Kita lagi fokus cari berlian, cari mutiara. Jadi yang seperti itu enggak usah dipikir terlalu. Jadi kita fokus sama yang mutiara tadi. Tetap dibina, yang seperti tadi tetap dibina, cuma kita fokusnya 80% ke yang mutiara aja, yang 20% ke mereka. Biarkan mereka cari jalan sendiri. Yang penting kan mereka masih aktif gitu aja. Kalau sudah nggak aktif, itu nanti di follow up 1, 2, 3 kali tetap nggak aktif, ya sudah di next aja. Nggak usah dipikirin gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya downline sampai mikir, Mbak, downlineku ada 3, kok semuanya nggak jalan, dah aku pusing mbak. Ada yang curhat seperti itu. Padahal 3 ini penting banget mbak, saya tuh sulit cari member, dapat 3 tapi kok muntaber semua. Nah, sampean seperti itu tuh keliru. Jadi kenapa kok mikir downline yang nggak aktif gitu loh. Itu mungkin downline-nya sampean terlalu sedikit sampai sampean itu mikir seperti itu gitu loh. Cari downline yang banyak. Jadi ilmu-ilmu cari downline prospek kan sudah di-share kan toh sama upline stokis. Terserah itu
Silakan dipilih yang nyaman dengan kita, monggo. Yang mana cara prospeknya itu yang mana, offline atau online, sudah di-share-kan semua toh kemarin-kemarin. Jadi ojo sampai ngeyelers itu wah fatal itu. Paham gak tadi siapa yang tanya? Aduh, hilang wisan. Ini Mas Slamet Mustafa, Mbak, bagaimana cara panjenengan membabi buta untuk cepat mendapatkan downline? Nah, saya dulu pas sebelum stokis masa berjuang, itu memang saya dapatnya downline itu dari online. Saya memang mainnya online dulu. Kalau offline itu saya nggak bisa. Jujur saya nggak bisa sama sekali. Soalnya saya ini tipe orang yang ngomongnya itu sidik. Jadi ngomong sidik itu wis cukup gitu loh. Jadi kalau offline, prospek offline kan harus pinter ngomong, kayak Kurnia, kayak Fitri itu pinter ngomong, pinter istilahnya lambene susuan gitu loh, intinya kayak istilahnya orang Jawa itu lambene susuan. Itu saya nggak bisa. Jadi saya fokusnya ke online karena memang di bidang offline saya nggak bisa. Tapi online sama offline itu sama, Mas. Caranya itu sama. Kita harus kenalan dulu. Kalau online kan kita harus like comment di status orang, di apa? Di postingan orang itu biar kita ada interaksi gitu. Saya dulu seperti itu. Terus cari teman tertarget sehari maksimal berapa? Seperti itu. Dulu saya seperti itu kalau prospek membabi buta. Terus nanti kita cari, saya dulu kan mainnya di Facebook manual. Jadi kalau sekarang kan banyak tinjauan toh. Kalau dulu belum ada tinjauan. Kalau sekarang itu agak sulit, soalnya banyak tinjauan. Nah, saya dulu ibaratnya Facebook itu kolamnya. Jadi kita mancing di lautan luas. Nggak mungkin kita nggak dapat ikan, itu nggak mungkin. Jadi nanti kalau nggak dapat calon member ya dapat calon konsumen gitu. Saya dulu seperti itu. Jadi terus prospek terus. Jadi tiap bulan juga saya ganti Facebook. Saya kan kebetulan cuma satu aja, satu tok itu dari lama itu, dari belum saya NASA itu, dari zaman dulu baper galau dulu itu pakai nama ale gitu dulu saya. Satu itu aja, Facebooknya satu itu aja, ndak pernah ganti. Jadi tiap bulan itu saya bersih kontak, ganti kontak baru yang orangnya lebih tertarget lagi. Seperti itu saya caranya. Dulu seperti itu. Jadi pernah saya satu bulan itu dapat 36 member. Pernah dulu sebulan. Dari saya sendiri, bukan closingan downline, bukan. Dari saya sendiri. Terus dapat 36 member pernah. Satu bulan nggak dapat sama sekali juga pernah. Gitu loh. Jadi kita memang ada masanya capek. Gitu memang ada masanya capek. Tapi capek nggak harus berhenti. Cuman kita istirahat sebentar, lalu istirahat itu sambil bikin strategi biar kedepannya nanti kita 2 kali lipat langkahnya gitu loh. Jadi susun strategi sambil istirahat. Nah, kadang sampai 2 bulan itu nggak dapat member sama sekali pernah. Itu nggak down, saya nggak down. Cuman istirahat gitu loh, capek. Jadi seperti itu. Terus prospek membabi buta itu kita harus punya target juga. Jadi saya dulu saya target 1 bulan saya harus dapat 100 member. Nah, kalau target kita segitu 100 member, pasti akan beda gerak kita sama yang hanya punya target 5 member 1 bulan. Pasti beda. Jadi target saya 100 member itu bayangkan seperti apa saya membabi butanya gitu loh. Nanti kalau misal targetnya 100 member melenceng sebulan dapat 20. Nah, itu kan ya alhamdulillah toh. Melenceng dikit dapatnya kan masih 20 gitu loh. Jadi pasang target yang banyak gitu loh. Ndak dosa kok pasang target banyak, itu nggak dosa. Jadi kalau kita pasang target penghasilan
10 juta gitu, 10 juta apa 5 juta. Nah, nanti kita kenanya di bawahnya yo dikit toh. Jadi pasang target itu penghasilan 100 juta, nanti kenanya 10 juta. Nah, itu baru keren gitu. Paham nggih? Lanjut. Ini hebat, nggak banyak omong tapi EDD. Nah, alhamdulillah ini Mbak Isti sudah hadir. Mbak Ya, Isti, Mbak. semangat Selamat pagi. malam. Assalamualaikum Mbak Selamat Isti. pagi, Mbak. Waalaikumsalam. Halo, Mbak. Halo Mbak Isti, sudah masuk ini Ya, live-nya. iya, Mbak. Suaranya kedengeran, Halo Mbak. Mbak Isti, suaranya. Halo Mbak Isti. Halo, Mbak. Mbak Isti pakai headset bisa? Nggak Oh ya, kedengeran. bentar. Bentar. Sebentar ya, ini tadi yang saya undang sudah bisa masuk. Iya, Mbak. Halo, Mbak. Teman-teman dengar suaranya Mbak Isti enggak? Halo, Mbak. Sudah dengar? Halo Mbak Isti. Ya. Mungkin ini sinyalnya juga agak susah, Mbak. Soalnya di sini lagi hujan. Teman-teman Halo, Mbak. suaranya Mbak Isti kedengeran tidak Mbak? Halo. Halo, Mbak. Halo, ya sudah kedengeran Mbak Isti? Iya, Mbak. Oke. Ini perkenalan dulu, ini Mbak Isti Rohmania. Ini gimana Mbak Isti rasanya sudah sampai di pengajuan stokis? Alhamdulillah, Mbak. Rasanya senang banget karena apa yang saya impikan sudah mau saya raih, yaitu titik aman di NASA, stokis, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mbak ya. Sama Ya, gabung NASA tahun berapa Mbak? saya gabung NASA 2017 tahun ya? 2017 bulan Agustus, Mbak. Nah itu pas saya membabi butanya cari downline itu Mbak Isti, nemu Mbak Isti. Mbak Isti juga Ya, Sidoarjo, tapi dari online ya Mbak. Sama dulu konsumen ya Mbak ya? ya, ya. Saya dulu konsumen, Mbak, korban dari NCX. Saya Nah, sudah merasakan juga order yang lewat Pak Musli itu yang ongkirnya 23.000. nah itu. Saya dulu di Jogja, ongkirnya 23.000. Jauh dari Aplen itu nggak sukses itu salah. Malah, Alhamdulillah, saya bisa sukses, bisa seperti ini, dengan bimbingan upline saya yang jauh di Jawa Tengah sana, sedangkan saya di Jawa Timur. Karena tekad saya itu, saya pengen jadi leader di kota sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau punya upline jauh, kayak alasan nggak sukses, itu salah teman-teman ya. Soalnya yang dekat juga belum tentu sukses loh. Kita punya upline dekat juga, kalau kita actionnya kurang, itu nggak bakal sukses gitu loh. Terus Mbak Isti jumlah total jaringan sampai hari ini ada berapa? Kurang lebih 160, Mbak, beserta kedalaman itu. Alhamdulillah. Siap maju stokis ya. Besok kalau Insya ditelepon Allah siap, kantor, Mbak. siap. Bismillah ya Mbak nggih. Bismillah, pengen merasakan, Mbak, penghasilan 10 juta per bulan kayak Mbak Isnawati dan leader Amin. lainnya. Ini Mbak Isti ini seorang pengajar, seorang guru. Jadi beliau dengan keterbatasannya di sekolah, jadi sangat
sibuknya atau sudah tahu sibuknya jadi pengajar seperti apa. Itu masih sempat bisa prospek-prospek, masih sempat itu prospekan sampean rata-rata wali Rata-rata murid dari loh Mbak wali ya. murid, Mbak. Ya, Nah, karena menyelam sambil pergaulannya minum dengan air wali ya Mbak ya. murid. Iya, Iya. dia konsultasi soal anaknya, saya konsultasi soal NASA saya. Nah, Jadi sama-sama jalan, Mbak. alhamdulillah. Jadi sambil menyelam minum air ya Mbak ya. Alhamdulillah. Iya, Jadi Mbak Isti ini jaringannya sudah tersebar di seluruh Jatim ya Mbak. Jaringan terbesar di Sidoarjo ya Mbak ya. di Sidoarjo, Sidoarjo, Gresik Mbak. ada. Iya, Surabaya, Gresik, Bojonegoro, ada Jombang, juga ada, Mbak. Oke. Alhamdulillah. Sampun nggih Mbak Isti sudah Nggih. ada yang perlu Nggih, disampaikan terima lagi ke kasih. teman-teman mungkin mungkin pesan-pesan ke teman-teman Ya, apa pesan-pesan ke monggo. teman-teman. Ya, pertama, luruskan niat. Yang kedua, manut apa kata Aplen. Kalau Aplennya nyuruh ikut pendidikan, silakan diikuti. Karena Aplen tidak pernah mengarahkan ke yang salah. Soalnya awal dulu saya juga tidak pernah ikut pendidikan. Akhirnya diarahkan untuk ikut pendidikan. Alhamdulillah setelah ikut pendidikan, saya hampir melesat untuk bangun jaringan. Nah, itulah dan jangan lupa marketing langit teman-teman ya, itu yang paling utama. Dah, itu aja Mbak. Terima kasih Mbak atas waktunya. Nggih. Nggih, semangat pagi Mbak Isti. Ya, semangat pagi Mbak. Nggih, monggo ditutup Mbak. Ya. Selanjutnya mungkin monggo selanjutnya yang mau tanya-tanya lagi silahkan. Masih kita buka sampai setengah 10 ya. Ini masih jam 9 kurang. Mbak Isti Barokah. Amin. Mantap Mbak Isti, jaringan sudah 160, semoga lancar. Oke, Mbak, semoga lancar. Ini yang jadi di jaringan saya itu kenapa kok bimbingan itu sama dari saya, tapi ada yang suksesnya cepat, ada yang suksesnya lama, bahkan ada yang muntaber. Nah, kalau seperti itu kan bukan karena apply-nya toh. Jadi tergantung kita sendiri. Apply kan cuma ngasih bimbingan, cuma mengarahkan. Jadi nanti yang ngejalani itu teman-teman sendiri. Jadi kenapa kok ada yang sukses, ada yang muntaber, padahal leadernya sama gitu loh. Di jalan saya banyak, yang muntaber banyak. Jadi ibaratnya kita punya 100 downline, yang mutiara itu cuma 4 atau yang mutiara itu 10 seperti itu ya. Nah, dari 10 ini alhamdulillah yang 90 nggak aktif, sudah biarkan aja. Jadi kita fokus ke yang 10 ini. Nanti yang 10 ini beranak pinak nggak karu-karuan ini nanti gitu loh. Jadi kita fokuskan ke mereka yang 10 ini tadi. Mereka yang muntaber biarkan. Toh itu pilihannya sendiri, nggak pengen sukses gitu loh. Kalau yang 10 ini kan pengen sukses. Jadi sevisi dengan kita juga pengen sukses, terus yang 10 tadi juga pengen sukses toh. Jadi punya visi yang sama. Nah, itu yang dicari di NASA. Jadi sevisi dan semisi itu yang perlu diajari mati-matian itu, disemangati, diajari mati-matian, seperti itu. Mbak Muntamah, monggo tanya lagi. Pertanyaan saya kelewat semua, nggih, sudah hilang, Mbak. Monggo diulang lagi, nggak apa-apa. Mbak Wafir NASA, mecah pikir dewe-dewe, Mbak. Nggih, Mbak Wafir, ini jenderalnya sudah 3 ini, stokisnya sudah 3. Luar biasa Mbak Wafir ini.
Bu Maria Ulfa, monggo barangkali mau tanya. Ya Mbak Iva, sukses tergantung kita sendiri, bukan upline. Jadi upline itu cuma mengarahkan. Jadi nggak harus harga mati. Upline itu wajib mensukseskan downline, itu bukan seperti itu. Jadi dari materi saya tadi, kesimpulannya, jangan bantu orang yang tidak mau bantu dirinya sendiri. Karena NASA itu bisnis pribadi. Jadi teman-teman perlu diingat ya, ini bisnis pribadi. Jadi upline itu hanya support line, sedangkan downline itu sukses line. Kalau downline hanya bergerak saat mendapatkan motivasi dari upline, itu tidak akan bertahan lama. Karena kadang penolakan, cibiran, ejekan itu lebih hebat pengaruhnya daripada motivasi. Kecuali motivasi itu datang dari diri sendiri. Kalau motivasi datang dari upline, dari apa ya istilahnya, jagano, disemangati upline terus gitu loh, itu nggak akan tahan lama kalau nggak dari diri sendiri gitu loh. Jadi di bisnis NASA Anda tidak punya bos, teman-teman itu tidak punya bos di NASA itu. Orang yang biasa bergerak bila ada arahan, dia tidak akan bisa sukses bila dia tidak diperintah bos. Jadi solusinya teman-teman ciptakan bos Anda. Nah, bos Anda itu apa? Bos teman-teman itu apa? Itu mimpi kita, dream kita. Jadi jika teman-teman itu lelah, galau, terus baper setiap menghadapi penolakan, itu monggo lapor ke bos Anda, ke mimpian Anda. Jadi saat teman-teman down karena tim Anda tidak bergerak, lapor ke bos Anda, ke impian teman-teman. Jadi bos Anda itu, bos teman-teman itu apa yang teman-teman tulis dari dalam hati. Jadi di hati itu ditulis bosnya itu impiannya itu apa aja. Jadi nanti impian itu menggugah perasaan kita. Jadi membuat kita merasa meneteskan air mata kadang kalau ingat impian kita. Terus kita juga di sepertiga malam pas sholat tahajud itu ingat impian kita, kita meneteskan air mata. Nah, itu kalau kita punya impian, punya bos seperti itu, insya Allah kita akan jadi pemenang. Seperti itu. Nah, kita laporan ke bos kita kalau kita pas lagi down gitu. Jadi saatnya bergerak dengan kemauan hati sendiri, jangan atas kemauan perintah dari upline gitu loh. Jadi kita sukses bersama, bersikap positif, dan nanti akan mendapatkan jalan yang mudah dan lancar. Tenang saja kok, kita pasti akan dibantu upline, karena upline tuh kadang menopang kita, nggak mungkin kita dibiarkan sendiri. Upline juga kadang butuh dikoreksi juga dan masukan dari tim. Karena upline dan downline itu adalah partner yang saling menguatkan. Jadi harus saling bersinergi gitu loh, upline sama downline. Nah, terus bosnya itu apa? Bosnya itu impian kita, impian teman-teman sendiri. Jadi bos kita bukan upline. Upline itu partner kita, partner kerja. Jadi yang merasa jadi upline itu jauhi sifat merasa jadi upline paling hebat gitu tanpa mau menerima masukan dari downline, itu juga salah. Jadi saya seperti ini, sampai seperti ini, saya sering sering minta masukan ke downline saya, biasanya ke mutiara saya ini kurang apa toh teman-teman, kalau ada
kurangnya monggo, kita di sini sama-sama belajar, nggak perlu sungkan, seperti itu saya. Jadi saya ini masih banyak kurangnya. Jadi kalau teman-teman terutama di bawah jaringan W1647 minta ajari prospek offline, saya itu nggak bisa. Malah sekarang saya itu lagi belajar sama jenderal-jenderal di bawah saya kayak Kurnia, itu offline-nya bagus sekali. Saya kepingin belajar dari mereka-mereka, dari Fitri, dari Mbak Wafir, dari Apriana, itu banyak yang main offline gitu loh. Jadi kita punya kekurangan saya misalnya nggak bisa offline, tapi di bawah saya pada pinter offline. Jadi intinya kekurangan kita itu ditutupi oleh downline gitu loh. Jadi makanya upline dan downline itu harus saling bersinergi, teman-teman. Ya benar Mbak Suharti, jangan pernah merasa jadi upline yang hebat, jadi harus menerima masukan downline juga. Iya benar, benar Mbak. Jadi hindari itu sifat saya sudah paling pinter, itu nggak boleh. Jadi downline ngomong gini gitu nggak mau nerima, lu saya lebih pinter dari kamu, itu salah Mbak. Jadi kalau omongan downline itu memang benar, ya kita jadikan masukan gitu loh. Monggo silakan yang mau tanya-tanya lagi, masih ada waktu setengah jaman ya, sampai setengah 10 ya nanti. Silakan Mbak India, ini Mbak India mutiaranya Mbak Wafir ini. Semangat pagi Mbak India. Monggo yang mau tanya. Saya cari dulu ya, saya scroll dulu, mungkin tadi ada yang kelewat. Ini Pak Musleh, waktu di SMP Mbak Isma meneteskan air mata dan hampir pingsan. Enggak Bapak, di SMP itu kita istilahnya otak kita tuh di dicuci otak gitu loh. Maksudnya bukan cuci otak gimana. Jadi kayak kita punya beban apa itu langsung ingat, langsung apa ya, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi teman sebelah saya itu sampai tiba-tiba langsung pingsan itu. Kalau saya masih bisa nahan gitu loh. Wah dahsyatnya SMB, yang belum pernah SMB segera ikut, kalau pandemi sudah selesai segera ikut, itu luar biasa sekali SMB itu yang bikin saya melesat membabi buta. Kalau teman-teman tanya yang belum pernah ikut pendidikan, tanya gimana Mbak caranya prospek membabi buta. Nah itu harus ada pendidikannya dulu. Jadi kita nanti digodok, dicemplung nih di SMB dulu, biar biar makin kuat kita, makin fight di NASA gitu loh. Saya scroll lagi ya, tadi banyak yang kelewatan. Mbak Anggra ini Ika, Sasmi, Mbak Ren ya. Cara mengatur waktu di NASA dan waktu bekerja juga mengurus keluarga Mbak, gimana caranya? Dulu sebelum saya stokis, saya kan masih kerja di pabrik. Nah, saya dulu, ini pengalaman saya sendiri loh ya, nggak tahu kalau yang lain, beda tips dan trik itu saya enggak, ini saya sendiri, pengalaman saya. Jadi saya dulu bekerja 3 shift toh, di pabrik itu jadi karyawan itu 3 shift. Jadi sepulang kerja
itu saya selalu sediakan waktu khusus untuk NASA. Jadi entah itu 1 jam, entah itu 2 jam, itu khusus buat NASA. Jadi bukan kita ngerjain NASA itu nanti kalau ada waktu luang, keliru. Jadi kita sediakan waktu khusus untuk NASA sepulang kerja. Entah itu nanti cari teman tertarget, entah itu follow up calon calon konsumen, calon calon member, itu nanti kita sediakan waktu itu 1-2 jam fokus, wes gak lapo-lapo, pokoknya fokus gitu loh. Terus nanti baru setelahnya kalau cuma posting-posting kan kita mudah tuh disambi ngomong anak, disambi anu bisa. Kalau posting-posting sesuai jamnya itu kayak kayak ngiklan gitu itu kan nggak harus kita pegang HP terus tuh sehari semalam gitu loh, enggak, pas posting aja kita pegang HP, habis itu diletakkan HP-nya, kita ngurus keluarga. Seperti itu, saya dulu seperti itu. Jadi enggak kemana-mana HP dibawa, itu enggak. Terus dijak omong anak fokusnya ke HP, itu enggak. Saya enggak seperti itu. Jadi khusus saya sediakan waktu khusus buat NASA dulu itu. Kerja kan saya 8 jam. Terus saya sediakan waktu khusus 2 jam lah. Kalau bisa 3 jam, 3 jam. Jadi khusus buat NASA, entah itu pulang kerja, entah itu nanti malam atau apa, kalau anak tidur atau apa, itu khusus saya sediakan waktu seperti itu. Jadi jangan sampai keliru karena NASA dipikir bisnis sampingan, nanti kalau ada waktu luang aja tak kerjakan. Nah, kalau sehari nggak ada waktu luang berarti nggak ngerjakan gitu, itu keliru. Jadi kalau memang kita niat membangun bisnis disambi kerja, yaitu tadi luangkan waktu khusus, fokus 1-2 jam untuk jalani NASA. Entah itu apa, terserah. Pokoknya utek-utek tentang NASA itu 1-2 jam itu. Saya dulu, tips saya seperti itu. Mbak Nia Nur Aini, ya Mbak, kita harus meluangkan waktu Mbak. Saya posting nyuri-nyuri sambil kerja. Iya Mbak, benar Mbak, memang. Saya dulu, kalau sekarang kan mungkin nggak boleh bawa HP kalau di tempat kerja saya yang sekarang, yang dulu itu sekarang maksudnya. Kalau dulu saya waktu kerja itu boleh bawa HP, kalau sekarang sudah nggak boleh. Saya scroll lagi ya. Mbak Reni sudah paham nggih? Mbak Indah Saiful, Mak tanya biar 10.000 PV dalam 3 bulan berturut-turut gimana caranya? Lah itu sama harus punya jaringan, ya memang harus punya jaringan qualified yang banyak gitu loh, yang aktif yang banyak, biar 10.000 PV berturut-turut. Saya dulu alhamdulillah GM pertama itu berapa? 11.000. Terus selanjutnya qualified selanjutnya itu 12.000. Terus yang ketiga 10.800. Alhamdulillah. Ya memang poin itu naik turun teman-teman, cuman kalau bisa, kalau mau stokis itu dipertahankan poinnya. Jangan sampai bulan pertama 10.000, bulan kedua 10.000, bulan ketiga anjlok 9.800. Kurang dikit aja, itu nggak bisa. Kita harus ngulang dari awal gitu loh. Jadi memang perlu apa ya? Perlu downline yang kuat memang kalau mau stokis, downline yang aktif itu yang banyak kalau mau stokis gitu loh. Paham ya? Bu Isma mau tanya bagaimana caranya 1 bulan bisa mendapatkan 36 member. Nah itu tadi Mbak, saya prospeknya membabi buta. Saya lewat online aja. Jadi saya dulu dapat kayak siapa, Fitri Yusiani itu, meskipun Kurnia Hayati itu kan juga Sidoarjo semua, teman kerja semua. Cuman saya enggak prospek ke teman-teman kerja keliling gitu ke pabrik gitu, enggak. Saya kan sudah bilang saya ini orangnya itu ngomongnya sidik. Jadi ngomongnya itu dikit. Jadi saya
dapat teman-teman kayak Fitri, kayak Kurnia itu dari Facebook. Dari Facebook. Mereka taunya saya posting itu mereka tertarik gitu loh dengan postingan saya. Nah, kalau teman-teman itu tadi harus punya branding, terus cara bikin kata-kata di di Facebook itu jangan melulu iklan. Pas tak bikin nasa adalah, nah itu wah itu iklan yang kuno itu teman-teman. Jadi kayak dulu Mbak Apriana, pas saya dapat Mbak Apriana itu ter, ter tergiur dengan kata-kata di Facebook saya, jualan pasta gigi seperti jualan kacang goreng gitu. Nah itu tertariknya dari situ dulu Mbak Apriana. Saya dulu kalau ngiklan kan pakai kata-kata sendiri, enggak pernah copas, sampai sekarang pun enggak pernah copas. Jadi memang coplas klik tempel itu boleh, cuman kalau keseringan copas itu kita nggak kreatif. Jadi copas boleh, cuma nanti diganti dikit-dikit lah kata-katanya, jangan persis plek jiplek gitu, jangan. Nanti ya itu tadi ditinjau tadi di Facebook kalau kebanyakan copas biasanya. Kalau kata-kata sendiri kadang enggak. Kalau saya sampai sekarang alhamdulillah enggak pernah ditinjau. Nah, iki Mbak Apriana, lari saya koyok kacang goreng. Iya Mbak Apriana ya, sampean dulu tertariknya sama postingan saya, copywriting saya yang seperti itu toh. Pak sampai Mas Slamet Mustafa Nasa, Mbak saya penasaran kata-kata apa yang bisa membuat prospek langsung klik dan akhirnya bergabung dengan bisnis NASA. Loh kita harus pendekatan dulu Mas, nggak harus langsung klik ditawari Mas sampean mau gabung di NASA gini, wah yo melayu Mas wonge. Jadi kita harus punya branding dulu di Facebook. Terus kita juga harus berteman dulu dengan teman tertarget itu. Offline juga seperti itu toh, kita punya daftar nama dulu toh kalau offline. Daftar nama nanti dihubungi kalau misal dia menolak, kan mesti 1-2 kali itu menolak. Ada tolakan itu pasti ada. Saya dulu juga 1-2, yo banyak toh, banyak saya dulu banyak. Ditawari itu enggak langsung gabung itu banyak. Tapi gabungnya entah itu 6 bulan lagi, entah itu 3 tahun kemudian baru gabung lo ada. Jadi yang penting niatkan kita berbagi info gitu aja. Jadi biar enggak sampai baper temen-temen gitu loh. Nelongso, aku wis prospek wah kayak enggak closing gitu. Nah itu kan baper toh. Jadi niatkan kita berbagi info. Kalau kita enggak ditolak, ya udah Mbak, gitu aja Mbak. Jadi niatkan kita berbagi info aja. Seperti itu. Paham gak Mas Mustafa? Iya Mbak Nur Istiqomah, nggak langsung cerita tentang bisnis NASA. Wah jangan Mas, itu kan orang itu nggak suka kalau dijuali, istilahnya gitu. Jadi ditawari, kalau kita apalagi Facebook kita itu penuh dengan jualan. Nggak tahu orang-orang apa, kalau langsung sasarannya seret, langsung nawari produk itu tanpa berteman dulu, tanpa basa-basi dulu, itu ndak maksimal. Iya Mbak, penolakan itu pasti ada. Saya sudah beratus-ratus kali ditolak orang, tapi saya nggak baper kok. Jadi jangan jangan apa ya lek ngaran, jangan dikira saya itu nggak pernah ditolak kalau prospek. Sama aja, saya juga melalui penolakan, melalui cibiran. Bahkan dulu di pabrik saya itu kalau saya ikut ngumpul gitu, padahal saya tuh enggak pernah promosi, ya enggak pernah, cuman yang tahu saya di Facebook, mungkin teman pabrik yang tahu saya di Facebook itu banyak yang beli produk saya. Saya dulu kan jualnya NCX toh, khusus NCX. Saya dulu nggak pernah jualan Huang Tea, jualan Kolaskin itu nggak pernah. Dulu saya fokusnya NCX. Saya memang
fokus ke NCX biar maksimal, pendapatan saya biar maksimal, karena NCX kan satu, barangnya kecil, mudah dibawa. Nah, kita closing 2, 3 itu nggak kerasa, ditaruh di tas gitu aja. Kalau barangnya besar kan sulit tuh dibawa gitu loh. Terus yang kedua, harganya juga, keuntungannya juga lumayan. Dulu kristal E kan masih 100.000, itu keuntungannya 100.000. Kalau kita jual 200, keuntungannya 100.000. Tapi biasanya saya 200 itu dulu saya kasih free Zaima tuh. Nggak apa-apa, daripada kita menurunkan harga. Jadi di free kan aja apa produk NASA. Itu nanti nggak apa-apa. Free pasta gigi, free Zaima, gitu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jualan kristal X itu 180. Apalagi di marketplace ada yang jualan 95, itu dari mana? Itu pasti KW gitu loh. Jadi jangan pernah membandingkan kita dengan di marketplace kayak Shopee, itu banyak yang jual seperti itu. Makanya sekarang kan dari pihak NASA tidak dibolehin jualan di marketplace, karena pasti yang jualan di sana nanti palsu gitu, biasanya gitu. Mbak, bagaimana cara merayu konsumen yang sudah sering beli tapi belum mau diajak gabung NASA? Lah itu kan ditawari, kalau sudah order, kalau saya dulu kalau sudah order 2, 3 kali itu kita tawari member, dia nggak mau, itu mungkin takutnya disuruh jualan, Mbak. Itu biasanya takutnya disuruh jualan. Jadi nanti kalau kita prospek member itu kita permudah saja, jangan dipersulit. Jadi dipermudah. Saya permudah. Jadi saya tahu orang itu pikirannya apa kalau di prospek. Jadi kalau nggak MLM pasti nanti disuruh jualan. Mesti seperti itu. Pikirannya seperti itu. Jadi saya dulu gini kalau prospek. Jenazah, Mbak, sampean kalau mau apa? Dapat harga lebih murah, sampean harus punya kartu ID. Jadi nanti nggak apa-apa, kita kita jodoh nih istilahnya, kita jodoh nih harga NCX satu aja, harga harga HSAD, tapi yang paling tinggi harganya. Saya dulu seperti itu. Jadi kayak NCX, Mbak, gitu. Saya bilang gitu. Kayak NCX, Mbak. NCX ini harganya member berapa? Harganya member cuma 100, tapi kita jualnya harus 200, Mbak. Jadi kalau sampean kepingin harga 100, sampean harus punya kartu ini. Ini sampean nggak jualan nggak apa-apa. Ini kartu buat dipakai sendiri biar dapat harga murah, itu nggak apa-apa. Saya dulu seperti itu kalau prospek. Jadi awal itu memang kita arahkan buat jadi konsumen dulu, tapi dia daftar member biar dapat harga murah. Toh nanti setelah itu kan dia mau masuk grup atau enggak kan terserah. Tapi biasanya kebanyakan ya pengalaman di jaringan saya itu awal-awal memang pemakai semua. Seperti saya juga kan dulu pemakai, itu awal-awal pemakai produk. Nah, setelah jadi pemakai, biasanya di grup itu banyak yang closing closing produk, dapat keuntungan itu, yang pemakai-pemakai sendiri itu pada pada kayaknya pada pengen, terus japri saya, Mbak, teman-teman kok pinter yo jualannya yo, Mbak yo, saya mbok diajari gitu. Biasanya prosesnya seperti itu, saya mbok diajari jualan. Nah kalau dia sudah mau seperti itu, kita ajari gitu loh. Jadi memang ada prosesnya, nggak harus awal langsung diajari jualan. Itu terserah mereka pilihannya apa. Kalau mau jadi pemakai aja silahkan. Terus biasanya proses selanjutnya, kalau dia sudah apa, jualannya kenceng, itu lihat teman-teman di grup pamer closing member itu, japri lagi, Mbak, teman-teman kok penak-penak yo closing member yo, aku mbok diajarin, Mbak, gitu. Nah baru kalau dia sudah punya niat seperti itu, kita ajari. Kalau dia mindsetnya masih pengen jualan dulu,
jualan kenceng, seneng menikmati keuntungan, kita paksa cari member, nanti muntaber pasti itu, nanti muntaber. Soalnya dia merasa ditekan, dipaksa upline buat cari member. Nah, seperti itu. Saya kalau bimbing itu seperti itu, enggak ada paksaan. Monggo kalau mau dipakai sendiri silahkan. Kalau mau jualan silahkan. Kalau mau jalani bisnisnya silahkan. Kalau saya sendiri itu saya tiga-tiganya. Saya pemakai, penjual juga, saya masih jualan juga, harga konsumen juga. Terus saya juga jalani bisnisnya, jadi stokis gitu. Jadi lebih enak tiga-tiganya memang. Paham gak Mbak, siapa tadi yang tanya? Ini Mas Nur Kolil, pertanyaan saya belum dijawab Mbak. Iya Mas, pertanyaan yang mana? Monggo diulang Mas. Nah ini NASA, saya gabung NASA gara-gara lihat postingan Mae Ismawati NASA, make apa sih ini, Mae Ismawati NASA HDHK NCX di WA. Oh iya, ini Mbak ini ndak gabung di saya, tapi gabung di bawah jaringan saya. Itu sama aja, sama aja, tetap jadi jaringan saya. Jadi memang orang apa closing apa itu maksudnya, orang mau gabung NASA di siapa itu tergantung hati memang. Kadang kita yang prospek gabungnya di orang lain itu jangan baper kok dipada-padano koyo Syahrini karo sapa, Syahrini karo Luna Maya. Jadi itu memang tergantung hati masing-masing, dia nyamannya ikut siapa monggo gitu loh, nggak usah disindir-sindir kayak Luna Maya sama siapa, sama Syahrini. Mas Nurkolilin, Mbak, bagaimana trik sederhana jenengan untuk membuka mindset dan closing mitra untuk orang yang sudah berpenghasilan besar? Oh, ini maksudnya kita closing ke kayak juragan, kayak bos-bos gitu toh maksudnya. Kalau saya jujur Mas, closingan saya itu banyak yang emak-emak, kadang nggak punya penghasilan, kadang orang pabrikan, kadang kadang guru-guru, cuma sebatas itu. Kalau bos-bos besar gitu saya belum pernah ada. Ini bos bos snack sama bos punya toko baju sama punya agen snack gitu, itu orangnya daftar sendiri di saya nggak prospek, tapi dia dapat dapat apa ya, dapat kayak gambaran dari temennya, sama daftar di mbak ini, saya nggak tahu itu siapa gitu, mungkin ya dikirim Tuhan lah buat buat apa ya, buat jadi downline saya memang. Jadi dia daftar sendiri, hubungi saya sendiri awalnya, dia daftar, sekarang sudah gold manager alhamdulillah, downline-nya juga banyak. Jadi downline-nya itu bos-bos agen snack gitu rata-rata, tapi apa, sudah gold manager alhamdulillah sekarang. Jadi masih proses, masih masih apa ya, enggak naik turun, poinnya naik turun, jadi belum stokis, belum bisa stokis. Iya. Mbak Enik Nasa, iya gabungnya di Mak Kurnia Hayati karena Mbak Ismati Nasa jarang ngomong waktu di pabrik. Iya, iya Mbak Enik, memang saya kan ngomongnya irit. Jadi kesannya saya dulu itu serem, apa, pemarah gitu loh. Ya enggak sih, saya memang ngomongnya dikit. Lah, karena nyemplung di NASA ini, saya jadi banyak omong gitu. Mbak Nur Istiqomah, Mbak, bagaimana sikap orang ketika diajakin gabung NASA, membeli produk, tetapi jawabannya temanku juga NASA kok, Mbak. Oh alah, inggih. Ya itu mungkin
temanku juga NASA tapi itu mungkin dia nggak mau di apa ya, nggak mau, mungkin temennya NASA tapi mungkin nggak sukses, jadi dia bilangnya seperti itu. Jadi tinggal pinter-pinternya sampean aja mbak buat prospek dia. Jadi kayak bimbingan kadang di jaringan lain, di stokis lain itu ada yang sampai nggak ada bimbingan sama sekali. Jadi kita daftar itu sudah diculno, daftarnya diculno, nomor ID kit member itu nggak dapat, itu ada gitu loh. Kalau di jaringan saya, ini saya ngomong di jaringan saya loh ya, enggak ngomong di jaringan mana-mana. Kalau di jaringan saya di bawah W1647 itu kalau daftar harus upline yang mensponsori itu harus tanggung jawab sampai kartu ID keluar baru boleh nanti diserahkan ke upline, itu boleh. Jadi sponsornya itu harus nguruskan pendaftaran. Setelah pendaftaran dimasukkan grup. Setelah dimasukkan grup nanti di apa? Diajari di grup itu, nanti kita sebagai upline juga ngajari. Tapi sampai dapat kit B, sampai nanti sebulan kemudian kartu ID-nya turun, itu harus tanggung jawab, nanti diambilkan juga. Jangan sampai downline-nya setelah daftar dicul-nocul kongkon melok stokise. Nanti kadang downline itu nyamannya sama upline sponsor bukan sama stokis. Jadi kalau bisa upline sponsor itu seperti itu. Kalau di jaringan saya wajib seperti itu. Kalau enggak diambilkan, enggak apa, enggak tanggung jawab seperti itu, saya obrak-obrak biasanya. Nggih, Mas, selamat. Di pasar juga banyak orang yang jualan sama, tapi mereka tetap setia dengan jualannya karena mereka yakin rezeki orang masing-masing. Nggih, bener, Mas. Jadi kita sudah dikasih rezeki sesuai takaran sama Gusti Allah, itu dikasih rezeki nggak akan salah alamat. Tinggal kita jemputnya itu pakai apa? Tadi pakai ikhtiar, pakai usaha. Jadi kalau kita rebahan tok, rumah-rumah tok, rezeki yo nggak bakal menghampiri kita gitu. Rezeki itu harus dijemput bukan ditunggu, teman-teman ya. Nah ini Mbak Bu Maria Sulistiawan harus sikap jadi upline. Ini Bu Maria ini upline yang luar biasa, didikannya militer ini. Dolen-dolennya ini pada daftar, setelah didaftarin malamnya langsung langsung order, biasanya order banyak, langsung nyetop. Rata-rata seperti itu downloadnya Bu Maria. Wis hebat sekali ini Bu Maria. Salut sama Bu Maria. Waduh, ini Mbak Jianasa. Aku juga enggak dikasih kartu member Mbak sama upline. Setelah didaftarkan 3 bulan kontak langsung diblokir loh. Masa iya Mbak? Ini sampean di jaringan siapa ini? Seperti itu. Masa seperti itu? Kalau di jaringan saya, kalau ada yang seperti itu saya tegur Mbak. Jadi harus sama sekalian diambilkan sampai kartu ID keluar, sampai nanti diajari cara buka member area, itu harus upline harus bisa. Kalau ada upline nggak bisa buka member area, ngajari downline nggak bisa, itu padahal hal yang mudah sekali, itu sepele tapi kadang dilupakan. Sampai buka member area itu harus bisa downline. Terus password di kartu itu jangan sampai hilang, itu juga harus pesen di apa, di dipesan ke dipesankan ke downline barunya, harus tidak boleh hilang. Nanti kalau hilang itu nggak bisa ngurus lagi, seperti itu.
Ini sudah ya, sudah nggak ada yang tanya lagi. Ini mau saya tutup, sudah 9:30 ini, nggak terasa. Kalau sudah ngomong ya gini, ngelantur kemana-mana. Nggak ada ya, sudah nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Jadi paham nggih apa yang saya sampaikan tadi? Semoga bermanfaat buat teman-teman peserta KFO 2. Yes. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk panitia KFO juga, untuk para upline core, para leader juga yang sudah menyimak materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti bagi yang belum saya jawab pertanyaannya, monggo bisa japri saya. Khusus peserta KFO 2, monggo bisa japri saya di nomor saya, silahkan dicatat 0857 338 73343. Nanti bilang aja peserta KFO 2. Saya tadi belum tanya-tanya, belum dijawab. Gitu aja Mbak ya, teman-teman ya. Monggo yang mau tanya tadi belum saya jawab, silahkan. Khusus peserta KFO 2 saya jawab nanti setelah acara selesai, bisa tanya-tanya ke nomor WA saya pribadi. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.